Halo teman-teman, berikut adalah penjelasan dari course dari Product Mix. Nah, perkenalkan nama saya Randil Zinedine, saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia Prodi Manajemen, dan saat ini sedang internship di Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, untuk outline materi dari Product Mix ini, yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian Product Mix, kemudian apa saja sih dimensi dari Product Mix, kemudian ada penjelasan dari product mix itu sendiri dan juga contoh implementasi product mix di petrokimia Gresik. Nah, untuk tujuan materi kali ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana analisis bisnis menggunakan analisis product mix. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui product mix produk di PT Petrokimia Gresik. Nah, langsung saja ke materi. Jadi untuk pengertian dari product mix sendiri, nah product mix atau bauran produk itu adalah seluruh atau jumlah total produk atau jasa dari semua lini dan jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, seperti itu. Kemudian ada dimensi product mix. Nah, di sini ada 4, yaitu ada width, length, depth, dan konsistensi. Nah, berikut untuk penjelasan dari dimensi product mix. Nah, yang pertama ada width. Nah, width ini yakni mewakili product mix atau bauran produk yang bagian width, dimensi width ini mewakili jumlah jenis produk yang ditawarkan perusahaan di pasar. Nah, ini terkait dengan jenis produk ya, teman-teman. Nah, di mana secara umumnya produk atau jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya seperti daya tahannya, wujudnya, penggunaannya. Nah, penggunaan ini maksudnya dari penggunaan konsumen maupun penggunaan dalam industri. Nah, kemudian untuk contoh-contoh jenis produknya, misalnya nih di daya tahan. Nah, daya tahan itu ada beberapa jenis produknya, yakni jenis barang tak tahan lama, barang tahan lama, dan juga produk jasa gitu ya. Kemudian untuk produk konsumsi, maksudnya produk pengguna industri, ini ada bahan baku dan suku cadang, seperti itu. Kemudian perlengkapan dan layanan bisnis, kemudian ada barang modal. Nah, barang modal ini kurang lebih sama kayak bahan baku, di mana produk yang belum dijadi dan produk yang belum diolah kayak produk dasar seperti itu. Kemudian untuk pengguna konsumen, ini ada barang sehari-hari, barang toko, barang khusus, dan juga barang yang tidak dicari seperti itu. Nah, untuk produk mix yang depth, kemudian selanjutnya ada product mix dimensi depth, di mana yang tadi width itu terkait dengan jenis, kalau depth ini terkait dengan variasi, di mana depth ini mewakili banyak variasi dari seluruh produk yang ditawarkan perusahaan di pasar. Nah, biasanya kan sebuah perusahaan itu, terutama perusahaan retail, itu kan memiliki berbagai jenis produk kan, dengan pilihan beberapa variasi yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, di sini variasinya itu seperti rasa, ukuran, warna, berat, tinggi, bahannya, kemudian gramasinya, dan lain-lain itu. Nah, selanjutnya ada product mix dimensi length, di mana dimensi ini mewakili jumlah total variasi seluruh produk yang ditawarkan perusahaan di pasar. Nah, untuk yang length ini itu lebih ke kuantitasnya atau kuantitinya atau angka dari jumlah variasinya. Misal nih, Citato ada Citato rasa sapi panggang, seaweed, terus ayam panggang. Nah, itu berarti tiga ada tiga variasi. Nah, tiganya ini adalah length-nya seperti itu. Nah, kemudian ada dimensi yang terakhir, yakni tentang konsistensi, di mana dimensi ini itu menunjukkan hubungan dari produk dalam hal konsumsinya, proses produksinya, kemudian saluran distribusinya, dan juga program promosi. Nah, biasanya produk yang memiliki berbagai atribut yang dijadikan konsumen sebagai preferensi pilihan produk dari sudut pandang jenis dan juga variasi. Nah, tentu dalam hal pemasaran, pilihan jenis dan variasi produk harus dapat berkaitan positif dengan strength dan opportunity yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, agar produk yang kita miliki dapat dengan mudah terjual dan laku di pasar. Jadi, ketika kita
ingin melaunching sebuah produk, kita itu harus tahu landasannya itu apa sih dengan terkait dengan konsumen maupun kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar kita seperti itu. Nah, ini adalah contoh product mix, analisa product mix di PT Petrokimia Gresik. Nah, untuk product mix yang wheat, dimensi wheat, nah itu ada misalnya di contoh ya, jenis bisnis yang dimiliki oleh Petrokimia Gresik. Nah, di Petrokimia Gresik itu kan punya produknya, produk dari Petro sendiri, dan juga ada produk anak perusahaan, produk joint venture, terus produk-produk yang perusahaannya itu diinvestasi, disuntik dana oleh Petrokimia Gresik itu kan banyak. Nah, seperti pertanian itu maksudnya kayak pupuk, produk pupuk gitu kan yang dimiliki sama Petrokimia Gresik, terutamanya Petrokimia Gresik di sektor pertanian. Terus ada sektor logistik, kemudian sektor pergudangan seperti KIG, terus ada agrokimia yang diproduksi oleh Petrokimia Kayaku, kemudian bahan kimia, terus ada rumah sakit ya kan, rumah sakit dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, kemudian untuk product mix yang dimensi deep dan like ini kan saling berkaitan. Jadi ini saya jadikan satu di mana terkait dengan variasi produk di Petrokimia Gresik. Nah, kan sebagai contoh jenis produk pupuk ya, jenis pertanian pupuk atau jenis produk pertanian. Nah, jenis produk pertanian di Petrokimia Gresik itu kan punya ada dua jenis ya, ini produk pupuk dan juga produk non pupuk. Nah, produk pupuknya sendiri itu kan ada urea, ada Ponska, pupuk Ponska, ada pupuk ZA gitu kan. Nah, untuk produk non pupuknya sendiri itu kan juga ada Petroponik, Petrobiofit dan juga lain-lain. Nah, untuk bahan terus ada lagi bahan kimia, nitrogen, oksigen, dry ash atau soda ash itu kan. Nah, untuk terus selain itu di dimensi depth dan lag ini juga terkait dengan variasi produknya, setiap produknya. Seperti ukurannya kan ada yang ukuran 50, ada yang ukuran 25 kilo untuk pupuknya. Kemudian ada presentase kandungan pupuknya seperti Ponska Plus dan Ponska biasa itu kan berbeda kandungannya seperti itu. Terus ada pupuk subsidi maupun non subsidi di mana ini berbeda pasarnya gitu kan, dan juga lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada product mix dimensi konsistensi. Nah, di sini saya ambil contoh adalah kan kita semua tahu ya Petrokimia Gresik itu kan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional Indonesia kan. Nah, karena Petrokimia Gresik itu konsisten dengan sebagai penopang ketahanan pangan nasional, jadi Petrokimia Gresik setiap melaunching produk itu pasti berkaitan dengan ketahanan pangan nasionalnya. Entah itu mulai inovasi pupuknya, launching produk pupuknya, terus launching bahan-bahan kimia pembentuk pupuknya, yang penunjang pertanian. Pokoknya segala produk yang berkaitan dengan pertanian itu Petrokimia Gresik produksi itu. Gitu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi semua bisnis itu kan pasti memiliki produk ya. Nah, dalam menentukan sebuah produk akan dijual kepada konsumen itu juga perlu memiliki landasan. Apakah produk ini itu dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar atau tidak. Nah, dalam memasarkan produk pun juga tidak bisa hanya menjual satu jenis dan satu variasi aja, tapi dalam sebuah bisnis itu kita tuh perlu memiliki beberapa atau banyak jenis dan variasi produk. Kenapa? Karena proses bisnis itu tidak boleh bergantung pada satu jenis produk dan juga variasi saja, tapi kita juga bisa nih kayak bercabang gitu kan. Pemasukan ini bercabang. Penjualan itu dari berbagai jenis atau berbagai arah jenis variasi produk yang kita miliki agar ketika satu tumbang kita nggak langsung tumbang seluruhnya seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.